Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi Pak Ilyas Zulkifli yang membahas tentang asal-usul hijab dalam Islam. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Awalnya dipakai sebagai pakaian istri-istri Nabi junjungan sosial kita dari Islam pada saat mereka buang air besar di tanah lapang. Jadi berbeda sekali dengan hijab yang dipakai oleh pakaian Islam sekarang, karena perempuan Islam zaman sekarang memakai hijab bukan untuk pakaian khusus buang air besar. Dan turunnya ayat hijab itu juga karena Umar yang meminta supaya istri-istri Nabi dari junjungan sosial kita yang dari Islam itu dihijabi, karena Umar melihat Saudah di tanah lapang sedang buang air besar. Nah, kalau kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari hadis nomor 143, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi, hijabilah istri-istri Tuan. Namun Nabi tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi keluar untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu, wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian, istri-istri Nabi, keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisyam berkata, yakni buang air besar. Nah, dari hadis ini kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu, bahwa Umar lah yang pertama sekali ingin supaya istri-istri Nabi itu dihijabi, supaya apabila istri-istri Nabi itu buang air besar di tanah lapang yang terbuka, mereka tidak bisa dikenali dengan mudah. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak Jul, apakah Umar itu biasa mengintip istri-istri Nabi ketika buang air besar? Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah ini sebuah kebiasaan atau sebuah insiden. Namun yang pasti, hijab dalam Islam awalnya dipakai untuk buang air besar. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari Pak Ilyas ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya tidak mengetahui pasti apakah Pak Ilyas ini memiliki ilmu dan sudut pandang yang minim atau dengan sengaja hanya mengambil sisi itu saja tanpa melihat secara keseluruhan asal-usul hijab dalam Islam ini. Padahal dia merupakan mantan muslim. Wallahu alam. Baik, mari kita ulas. Jika ditelaah, sebetulnya penggunaan hijab ini telah ada sebelum Islam datang. Hijab atau jilbab juga merupakan peninggalan peradaban sebelumnya. Banyak bangsa yang sudah menggunakan jilbab sebelum Islam datang. Mereka menggunakan jilbab untuk melindungi dari kekejian dan kekerasan. Setiap bangsa seperti Yunani, Romawi, Arab, mereka mempunyai ciri khas masing-masing jilbabnya. Dan kebanyakan jilbab hanya digunakan untuk perempuan yang merdeka. Untuk budak, dilarang menggunakannya. Jilbab atau hijab merupakan bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Ia memiliki bentuk yang sangat beragam. Hijab bagi masyarakat Yunani memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat Romawi. Demikian pula halnya dengan hijab
pada masyarakat Arab pra-Islam. Ketiga masyarakat tersebut pernah mengalami masa keemasan dalam peradaban jauh sebelum datangnya Islam. Dalam masyarakat Yunani, sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanitanya untuk menutup wajahnya dengan ujung selendangnya atau dengan menggunakan hijab khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik. Peradaban Yunani tersebut kemudian ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun, akhirnya peradaban tersebut mengalami kemerosotan dan kemunduran karena kaum wanitanya dibiarkan bebas dan boleh melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Sementara itu, dalam masyarakat Romawi, seperti diungkapkan Farid Wajdi, kaum wanita sangat memperhatikan hijab mereka dan tidak keluar rumah kecuali dengan wajah tertutup. Bahkan mereka masih berselendang panjang yang menjulur menutupi kepala sampai ujung kaki. Peradaban-peradaban silam yang mewajibkan pengenaan hijab bagi wanita tidak bermaksud menjatuhkan kemanusiaannya dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi semata untuk menghormati dan memuliakannya agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh. Selain itu juga untuk menjaga peradaban dan kerajaan mereka agar tidak runtuh. Gereja-gereja terdahulu dan biarawati-biarawatinya yang bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, hijab bukanlah hal baru bagi mereka. Biasanya, anak wanita yang sudah mulai menginjak usia dewasa mengenakan hijab sebagai tanda bahwa mereka minta untuk segera dinikahkan. Di samping itu bagi mereka, hijab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Dalam syair-syair mereka, banyak dijumpai istilah-istilah khusus yang kesemuanya mengandung arti yang relatif sama dengan hijab. Di antara istilah-istilah yang sering mereka gunakan adalah niqab, kimar, kina, kaba, dan kadar. Ada 4 lagi bentuk-bentuk hijab yang lain seperti sarung, selimut, baju besi, dan jilbab. Bangsa Arab pra-Islam mewajibkan wanitanya berhijab. Mereka menganggapnya sebagai tradisi yang harus dilakukan, dan ketika Islam datang, ia mengesahkan tradisi tersebut. Nah, lantas bagaimana dengan hadis yang dibawa oleh Pak Ilyas tersebut, yang mengatakan bahwa asal-usul hijab dalam Islam sebagai pakaian penutup buang air besar di tanah lapang? Perlu Pak Ilyas ketahui bahwa sebab turunnya ayat hijab ini bukan memprioritaskan hanya karena sebagai pakaian penutup saat buang air besar di tanah lapang saat itu. Tapi ada beberapa sebab turunnya ayat hijab ini. Dan dalam hadis Bukhari nomor 143 yang ditampilkan oleh Pak Ilyas, ini adalah salah satu sebab turunnya ayat, dan intinya bukanlah hal tersebut, tapi demi keamanan dan kehormatan. Baik, saya kutip dulu hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi SAW ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi SAW, hijabilah istri-istri Tuan. Namun Nabi SAW tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW, keluar untuk buang hajat. Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya, sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Uzamah dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian atau istri-istri Nabi keluar untuk menunaikan hajat kalian. Hisham berkata, yakni buang air besar. Hadis riwayat Bukhari nomor 143. Sekalian saya kutip juga ayatnya ya. Al-Quran surah Al-Azab ayat 59 yang berbunyi, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin,
hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berdasarkan ayat tersebut, terdapat beberapa sebab nuzul dengan sanad yang sahih yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau merangkum ada beberapa sebab nuzul. Di antaranya, disebutkan ketika Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsy, para sahabat makan di dalam rumah. Hal ini membuat Zainab malu dan menghadapkan wajahnya ke tembok. Ia tidak berani melihat kepada para sahabat. Akhirnya turunlah ayat hijab dan jilbab. Sebab berikutnya, bahwasanya Umar bin Khattab mengharapkan Rasulullah untuk memakaikan jilbab kepada istri-istri Rasulullah. Hal ini agar mereka terlindung dan tidak diganggu orang-orang. Umar bin Khattab mengetahui mereka atau istri-istri Nabi ketika istri-istri Nabi keluar tidak memakai jilbab. Berikutnya, disebutkan bahwa Rasulullah makan dengan sebagian para sahabat dan juga bersama istrinya Aisyah radhiyallahu an. Kemudian tanpa sengaja tangan sahabat bersentuhan dengan tangan Aisyah, sehingga akhirnya diturunkanlah ayat berjilbab. Ada juga sebab-sebab lain sebab turunnya ayat hijab ini. Di antaranya, yang pertama, agar dibedakan antara wanita merdeka dengan budak wanita. Hal ini dikarenakan orang-orang fasik ketika mengetahui bahwa mereka adalah wanita yang merdeka, maka mereka agak segan untuk mengganggunya. Kedua, yaitu agar mereka dikenal sebagai wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang memakai jilbab akan menyebabkan orang segan untuk mengganggunya. Berbeda dengan wanita yang wajahnya atau auratnya terbuka, maka orang-orang fasik akan mengganggunya. Nah, pada kedua sebab turunnya ayat hijab ini, ada persamaan dengan tradisi pra-Islam, di mana bagi mereka, hijab merupakan ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka dan para budak atau hamba sahaya. Jika yang dimaksud jilbab sebagai penutup kepala atau veil wanita, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam kode Bila Lama, ini tahun 3000 sebelum Masehi, kemudian berlanjut dalam kode Hammurabi tahun 2000 sebelum Masehi dan kode Assyria tahun 1500 sebelum Masehi. Sewaktu terjadi perdebatan tentang hijab di Prancis pada tahun 1989, Maxime Radisson, seorang ahli Islamologi terkemuka dari Prancis, mengingatkan bahwa di Assyria ada larangan berjilbab bagi wanita tunasusila. 2 abad sebelum Masehi, Tertullian, seorang penulis Kristen apologetik, menyerukan agar semua wanita berjilbab atas nama kebenaran. Nah, ketentuan penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Wanita terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Sebaliknya, budak wanita dilarang mengenakannya. Dalam perkembangan selanjutnya, jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat kawasan tersebut. Nah, kalau mengenai hadis Bukhari 143 ini menjelaskan tentang kebiasaan istri-istri Rasulullah SAW yang keluar malam untuk buang hajat, Umar bin Khattab meminta Nabi untuk menghijabi istri-istrinya. Akan tetapi Nabi SAW tidak melakukan hal itu sampai turunlah ayat tentang hijab. Maksudnya, cegahlah istri-istrimu untuk keluar dari rumah mereka. Buktinya bahwa setelah ayat tentang hijab turun, maka Umar mengatakan kepada Saudah seperti yang akan diterangkan. Namun ada pula kemungkinan yang beliau maksudkan adalah memerintahkan untuk menutup wajah mereka. Lalu setelah turun perintah sebagaimana yang diharapkannya, maka beliau menginginkan pula agar para istri Nabi SAW menutup diri pula dalam rumah. Akan tetapi hal ini tidak diwajibkan karena adanya sebab yang mengharuskan mereka keluar. Kemungkinan kedua ini jauh lebih kuat daripada kemungkinan pertama. Demikian pula akan hadis Umar yang berbunyi, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu masuk menemui mereka, orang yang baik-baik maupun orang yang berbuat dosa. Maka alangkah baiknya jika Anda memerintahkan mereka untuk berhijab." Akhirnya turunlah ayat hijab. Disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dari riwayat Mujahid, ketika Nabi SAW sedang makan bersama sebagian sahabatnya, sementara Aisyah makan bersama mereka, tiba-tiba tangan salah seorang di antara mereka menyentuh tangan Aisyah. Nabi tidak menyenangi kejadian tersebut.
Akhirnya turunlah ayat hijab. Nah, cara untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang ada adalah dengan mengatakan bahwa sebab-sebab turunnya ayat hijab cukup banyak dan beragam. Namun kisah Zainab merupakan sebab yang terakhir karena ia disebutkan secara transparan dalam ayat. Adapun yang dimaksud dengan ayat hijab pada sebagian riwayat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, sekarang begini. Saya pengen tanya dulu sama Pak Ilyas ya. Zaman dulu itu kan belum ada yang namanya toilet atau kamar mandi. Nah, apa solusi untuk perempuan di zaman dulu kalau mau buang hajat di tanah lapang? Apa menggunakan hijab atau penghalang atau telanjang terus langsung nongkrong begitu? Jika Anda menertawakan salah satu manfaat hijab di zaman Rasulullah ini adalah sebagai pakaian penutup saat buang hajat besar, lantas di zaman Yesus, para wanita untuk aman dari orang-orang jahat, untuk buang hajat besar di tanah lapang itu menggunakan apa, Pak? Jika dalam keyakinan Anda tidak ada aturan semacam itu, maka sepatutnya lah Anda menertawakan keyakinan Anda sendiri. Jangankan hal tersebut, perintah berhijab saja itu ada dalam keyakinan Anda. Tapi malah wanita dari umat Kristen ini tidak menjalankannya, kecuali kalau dia hanya seorang biarawati. 1 Korintus 11 ayat 6 yang berbunyi, "Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya." Nah, apakah setelah melihat ayat perintah berhijab tersebut, Anda akan beralasan berhijab hati, sama seperti sunat hati? Atau ayat itu hanya berlaku untuk perempuan yang berdoa dan bernubuat saja? Saya melihat hal itu pun tidak diterapkan. Jadi intinya, ayat-ayat seperti ini hanya tinggal kenangan dan pajangan saja bagi kalian. Ada tidak di luar agama Islam yang dalam kitab sucinya menjadikan hijab sebagai identitas penganutnya? Walaupun tradisi berhijab ini telah ada sejak zaman peradaban silam? Sama sekali tidak ada. Bahkan Muslimlah yang mengikuti ibu dari Tuhan kalian, yakni Bunda Maria. Mungkin Pak Ilyas ini suka permen tanpa bungkus daripada permen yang steril berbungkus ya. Bercanda Pak. Silahkan pemirsa yang menilai dengan bijak dan objektif ya. Saya rasa cukup. Ngomong-ngomong soal permen, nasihat untuk kali ini adalah kecerdasan kafir bodoh ini ibarat permen coklat. Manis di mulut, tapi cepat habis di mulutnya juga. Lumer. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.